Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik observasi pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Resa Rengganis. Saya Dede Aprianto. Saya Desi Yulianti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bu Resa. Iya. Gimana kabarnya Bu Resa? Alhamdulillah sehat Pak Dede. Pak Dede sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ada apa ini? Begini Pak Dede, saya minta waktunya Pak Dede sebentar. Boleh Ya, sekali. ya, sesuai janji kita yang kemarin. Iya betul. Insya Allah saya akan mengadakan kegiatan coaching bersama Bu Desi. Kebetulan saya sebagai coachnya dan Bu Desi sebagai coachingnya. Saya akan meminta saran dari Bapak untuk menjadi observer kegiatan saya itu. Saya bersedia. Jadi Ibu akan melakukan coaching terhadap Bu Desi. Iya. Baik. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Insya Allah saya akan menerapkan semua kompetensi apa ya, mulai dari mindfulness, ya saya hadir secara penuh. Selanjutnya saya juga akan menjadi pendengar yang baik untuk Bu Desi, dan mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar potensi Bu Desi itu muncul, Pak. Baik. Jadi nanti Ibu akan melakukan coaching ya terhadap Bu Desi dengan model virtual, betul ya? Betul, Pak. Oh, baik. Saya tadi sudah catat kompetensi yang akan Ibu tingkatkan. Kira-kira dari yang tadi Ibu sebutkan, secara spesifik kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan? Sebenarnya sih semua kompetensi itu bagus ya Pak ya, dan memang harus diterapkan. Tapi kalau misalkan memang harus salah satu yang bisa saya tingkatkan, saya lebih memilih menjadi pendengar yang baik ya Pak ya. Mungkin dengan hal tersebut bisa menggali potensinya Bu Desi dan juga bisa memunculkan solusi dari permasalahan Bu Desi. Baik. Baik Bu, semuanya sudah saya catat di sini. Berarti nanti Ibu tinggal melakukan coaching, saya sebagai observernya ya Bu ya. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan coaching? Kebetulan saya sudah membuat janji dengan Bu Desi hari baik. ini Pak. Hari ini. Jadi Bapak bisa ikut dengan kami menjadi observer kami. Ya, saya bersedia. Siap. Ya, terima kasih Bapak ya. Terima kasih Sama-sama, banyak untuk Bu waktunya. Desa. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eca. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah Bu Eca. Tapi saya sedang sedikit tidak baik Bu Eca. Ada apa Pak Bu Desi hari ini? Ada sedikit permasalahan Bu Eca di kelas saya. Oh begitu. Oh iya, saya lupa Bu Desi ya. Sesuai dengan janji kita kemarin ya. Apa sih yang mau Bu Desi bahas dengan saya? Ya Bu Eca, saya ingin bercerita ya sama Bu Eca, yang berkeluh kesah, mengeluarkan kegalauan isi hati saya Bu Eca terhadap murid-murid saya di dalam kelas. Ya, mereka itu pas pembelajaran dengan saya, mereka terlihat tidak antusias seperti itu Bu Eca. Jadi kurang memperhatikan saya ketika saya sedang menerangkan ya pembelajaran. Jadi mereka itu terlihat tidak fokus Bu Eca di dalam pembelajaran. Ya. Sebelum kita jauh membahas ya Bu Desi ya, kalau boleh tahu nih harapan Bu Desi dari obrolan kita hari ini apa ya? Harapannya inginnya sih Bu Eca ya, setelah saya ngobrol dengan Bu Eca, setelah diskusi ada sedikit pencerahan gitu Bu Eca, dan saya ingin menyelesaikan permasalahan saya di dalam kelas itu Bu Eca.
Nah, menurut Bu Desi, hal apa saja sih yang membuat siswa itu tidak antusias pada saat pembelajaran Bu Desi? Mungkin pada saat itu apa ya, terkesan monoton pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Jadi mereka itu terkesan tidak aktif, juga tidak mendengarkan dengan sama ya Bu Eca. Jadi kurang apa, interaktif gitu pembelajaran dalam kelas yang saya. Oh begitu. Jadi nih kalau boleh tahu ya Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan kepada murid-murid Ibu agar mereka terlihat antusias di kelas Bu? Yang sudah saya lakukan sih pembelajaran seperti biasa aja Bu Eca. Paling saya hanya memberikan apa pelajarannya berdasarkan buku teks saja Bu Eca. Juga satu arah, pembelajaran satu arah, hanya saya saja yang menyampaikan materi seperti itu. Jadi anak-anak memang sih terkesannya tidak aktif gitu, pembelajarannya tidak kurang interaktif juga, dan mungkin anak-anak jadi bosan mungkin ya Bu Eca ya. Begitu. Menurut Ibu, apakah ada cara lain Bu agar siswa tersebut bisa terlihat antusias pada saat pembelajaran Ibu? Saya berpikiran ya Bu Eca ya, mungkin sumber belajarnya itu bisa diperbanyak, bukan hanya dari buku teks saja, tetapi ininya sih saya mencari referensi lain gitu Bu Eca. Mungkin bisa dari YouTube seperti itu, atau artikel-artikel. Juga saya cari lagi di media sosial seperti itu Bu Eca, karena saya juga pernah scroll tuh di beranda TikTok saya Bu Eca ya, suka muncul ada guru yang share gitu tentang pengalaman mengajar di kelasnya, sehingga anak-anak itu terlihat aktif dan sangat antusias sekali Bu Eca di pembelajarannya. Setuju sekali dengan pendapatnya Bu Desi ya Bu Desi. Nah, kita sekarang menginjak ke rencana nih, kira-kira rencananya Bu Desi untuk memecahkan permasalahan Bu Desi ya, mengatasi siswa yang kurang antusias itu apa ya? Rencana kedepannya ya itu Bu Eca, saya ingin mencari referensi lain selain di sekolah saya kan ada buku teks seperti itu ya yang saya biasa gunakan, tetapi rencana kali ini inginnya kedepannya saya ingin menggunakan banyak berbagai referensi sumber belajar lainnya Bu Eca, supaya anak-anak tidak bosan gitu dalam pembelajaran. Seperti apa itu Bu Desi, bisa disampaikan kepada saya? Ya, mungkin saya juga akan menggunakan breaking dan melalui games interaktif ya, guys, di dalam kelas yang di dalam kelas seperti itu. Jadi lebih seru ya Bu Desi ya di kelasnya ya. Ya benar, tepat sekali itu Bu Desi ya. Jadi anak bisa betah ya di kelas. Lantas komitmen apa Ibu untuk rencana Ibu tersebut? Komitmen kedepannya ya itu Bu Eca, saya ingin mencari referensi banyak dari YouTube, dari mungkin dari tren saat ini ya, media sosial, TikTok atau Instagram, atau juga dari dari Canva juga, membuat berbagai sumber belajar supaya ya membuat anak-anak semakin aktif juga dan lebih antusias dan termotivasi dalam belajarnya. Baca banyak kali ya. Itu sangat luar biasa sekali ya Bu Desi ya. Akhirnya Bu Desi bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Desi ya, dengan memunculkan segala macam sumber belajar ya, dan juga media-media belajar yang ada. Sangat luar biasa sekali, dan semoga apa yang Bu Desi rencanakan dapat berhasil sesuai harapan kita ya. Ya Bu Desi. Maaf ini Bu Desi, karena memang saya sudah waktu masuk ini ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Eca. Sekarang perasaan saya menjadi sedikit lega Bu Eca, karena sudah tercerahkan dan sudah bisa berbagi dengan Bu Eca. Terima kasih banyak Bu Eca ya. Sama-sama Bu Desi. Waalaikumsalam. Baik Bu, setelah saya observasi tadi yang mengenai coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Desi, memang saya lihat dan saya nilai coaching yang Ibu lakukan itu sangat baik. Terima dan kasih. bagus ya. Selamat. Kemudian
ini dalam kategori kalau dalam skala saya Bu ya udah sangat baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dede sudah menyampaikan penilaiannya kepada saya. Sama-sama baik Bu ya. Nanti kira-kira untuk langkah ke depan yang akan Ibu ambil bagaimana untuk meningkatkan kompetensi yang lain? Baik Pak, saya akan melakukan refleksi diri dan saya juga akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya selain Bu Desi, dan mungkin saya juga akan meminta masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, baik. Selamat ya Bu Resa ya. Nanti saya akan berikan hasilnya secara detailnya dulu ya nanti di kemudian hari. Terima kasih Bu Resa telah mempercayai saya sebagai observernya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan baik. Amin. Sama-sama Pak Dede, saya juga sangat berterima kasih karena Pak Dede bersedia menjadi observer saya dalam kegiatan coaching kali ini. Baik Bu, terima kasih ya waktunya. Ya. Kebetulan saya sekarang ada kelas di kelas 7A. Iya. Saya mau diri dulu. Mangga Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.